Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani. NIM saya 1979211014. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Daerah Melayu, semester 4, Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Semantik Bahasa Melayu yang diajar oleh Bapak Dr. Muhammad Fauzi, SS M Home. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan 10 materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Jadi, semantik ini ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau makna. Menurut bahasanya, kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda, tanda atau lambang. Selanjutnya semaino, kata kerja, menandai atau melambangkan. Menurut istilahnya, semantik adalah bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna. Yang kedua yaitu ada penamaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses terjadinya penamaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada peniruan bunyi. Penamaan yang dibentuk berdasarkan bunyi dari benda atau suara yang ditimbulkan. Misalnya, dalam bahasa Jawa, fluid disebut sumpritan karena bunyi itu prit-prit gitu bunyinya. Yang kedua, ada penyebutan bagian. Penamaan dengan menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhan benda tersebut. Misalnya, penggunaan kata biji pada kalimat kakak membeli mangga 2 biji. Tidak berarti membeli biji mangganya saja, tetapi satu buah mangga dengan utuh. Yang ketiga ada penyebutan sifat khas. Penamaan dengan menyebut kata sifat menjadi kata benda. Ciri makna yang disebut kata sifat mendesak kata bendanya karena sifatnya lebih menonjol. Misalnya, orang yang berambut keriting sekali dan kaku disebut si kribo. Yang keempat ada penemu dan pembuat. Penamaan berdasarkan penemunya atau nama pembuatnya. Misalnya orang sering menyebut mie instan dengan Indomie. Indomie merujuk pada nama merek suatu benda. Selanjutnya ada yang kelima, tempat asal. Penamaan berdasarkan nama tempat asal benda tersebut. Misalnya soto Semarang yang merupakan soto dari tempat asalnya Semarang, sate Madura yang berarti sate yang berasal dari Madura. Selanjutnya ada yang ketujuh, bahan. Penamaan diambil dari nama benda bahan pokoknya. Misalnya kantong plastik yang berasal dari kantong yang terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya ada keserupaan. Penamaan berdasarkan makna kata yang digunakan dalam suatu tutur disamakan dengan makna leksikal kata tersebut. Misalnya koruptor disebut sebagai tikus kantor. Kata tikus merujuk pada sifat hewan tikus yang dianggap hama yang mendatangkan kerugian. Sama halnya dengan koruptor yang menyebabkan kerugian untuk orang lain. Selanjutnya ada pemendekan. Penamaan terbentuk dari penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan, misalnya cireng atau aci goreng, aci digoreng. Kita masuk materi yang ketiga, jenis makna. Jenis-jenis makna dalam semantik. Kajian semantik berkaitan erat dengan makna. Dalam hal makna ternyata dapat beberapa jenis makna. Makna tersebut adalah makna leksikal, gramatikal, konstekstual, referensial, dan non-referensial, denotatif, konotatif, konseptual, asosiatif, kata, istilah,
idiom, dan makna peribahasa. Langsung saja kita akan membahas satu per satu. Yang pertama kita akan membahas yaitu satu, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna sebenarnya sesuai dengan hasil observasi indera kita. Makna apa adanya dan makna yang ada dalam kamus. Leksikal adalah bentuk yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya. Makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal. Perbedaan dari makna leksikal dan gramatikal ini adalah makna leksikal adalah makna dasar atau makna dari kata per kata, sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga kita masuk makna konstekstual. Makna konstekstual adalah makna sebuah laksam atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Misalnya, makna konteks kata kepala pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Yang kedua, sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu. Yang ketiga, nomor teleponnya adalah pada kepala surat itu. Jadi mereka ini sama-sama menggunakan kata kepala, tetapi dengan makna yang berbeda-beda, dengan kalimat yang berbeda-beda. Yang keempat, makna referensial. Makna referensial adalah sebuah kata yang memiliki referensinya atau acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Yang kelima, ada makna non-referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya, kata dan, atau, dan karena, seperti, gitu-gitu. Kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Yang keenam ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya dimiliki oleh sebuah kata. Umpamanya, kata kurus bermakna denotatif yang mana artinya keadaan tubuh seseorang lebih kecil dari ukuran yang normal. Kata bunga bermakna denotatif, yaitu bunga yang seperti kita lihat di taman. Yang ketujuh ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Umpamanya, kata kurus pada contoh di atas berkonotasi netral, tetapi kata ramping yaitu sebenarnya bersinonim dengan kata kurus, itu memiliki konotasi positif yaitu nilai yang mengenakan. Orang akan senang kalau dikatakan ramping. Sebaliknya, kata kerempeng yang sebenarnya juga bersinonim dengan kata kurus dan ramping mempunyai konotasi negatif, nilai rasa yang tidak enak. Orang akan tidak enak kalau dikatakan tubuhnya kerempeng. Yang kedelapan, makna konseptual. Makna konseptual ini makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Dan kata rumah memiliki makna konseptual bangunan tempat tinggal manusia. Yang kesembilan ada makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misalnya, kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Kata merah berasosiasi berani. Kata buaya berasosiasi jahat atau kejahatan. Jadi makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan lambang atau perlambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat pengguna bahasa untuk menyatakan konsep lain yang mempunyai kemiripan dengan sifat keadaan atau ciri yang ada konsep asal tersebut. Contohnya merpati, abang merah. Merpati itu berasosiasi dengan sesuatu yang melambangkan ketulusan. Yang merah ini berasosiasi dengan sesuatu yang berani atau tidak takut.
Yang ke-10 ada makna kata. Makna kata adalah makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Kata tangan dan lengan sebagai kata, maknanya lazim, dianggap sama, seperti contohnya berikut. Tangannya luka kena pecahan kaca. Yang kedua, lengannya luka kena pecahan kaca. Jadi kata tangan dan luka, kata tangan dan kata lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Yang ke-11 ada makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan. Meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dapat dipakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. Contohnya, kedua itu kata itu dalam bidang kedokteran punya makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan kata lengan adalah bagian dari pergelangan tangan sampai ke pangkal bahu. Jadi makna tersebutlah yang disebut makna idiomatik. Yang ke-13 ada makna peribahasa. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Umpamanya, peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna ihwal, dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing itu tidak akan pernah berdamai. Yang selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, peribahasa. Peribahasa adalah kumpulan kata yang memiliki sebuah susunan tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan, atau sebuah perumpamaan. Secara umum, peribahasa termasuk dalam jenis aforisme atau ungkapan mengenai sesuatu yang sudah diterima secara umum. Contohnya, 1. Bagai diiris dengan sembilu, artinya perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Yang kedua, berat sepikul, ringan sejinjing, artinya suka dan duka selalu ditanggung bersama. Lanjutnya kita masuk materi yang kelima, makna hias. Makna hias adalah makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Makna kias memiliki arti tidak sebenarnya, konotatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kias diartikan sebagai perbandingan atau ibarat. Makna kias sendiri diartikan sebagai sebuah makna atau arti dari kata ungkapan yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Contohnya, banting tulang artinya kerja keras, besar mulut artinya pembohong, gulung tikar bangkrut, bunga tidur artinya mimpi, buah bibir artinya bahan pembicaraan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Satuan bahasa ini dapat berupa kata, frase, kalimat, dan relasi semantik itu dapat menyatakan kesamaan makna, pertentangan, ketercakupan, kegandaan, atau kelebihan makna. Contohnya, ada sinonim. Sinonim ini persamaan kata, yaitu mempunyai makna yang sama atau hampir sama dengan kata lain. Contohnya, mati, meninggal, pintar, pandai. Yang kedua ada antonim, lawan kata, yaitu kata yang artinya berkebalikan. Contohnya, besar, kecil, tinggi, pendek, kurus, gendut. Yang ketiga ada homonim, kata yang memiliki makna berbeda tetapi memiliki lafal yang sama. Contohnya, kata bulan yang artinya waktu dalam 30 hari dengan bulan yang merupakan satelit bumi. Selanjutnya ada yang keempat, homofon. Kata yang ejaannya sama dengan kata lain tetapi berbeda arti. Contohnya, rock sebagai pakaian dan rock sebagai aliran musik rock and roll gitu. Selanjutnya ada yang kelima, homograf. Kata yang ejaannya sama dengan kata lain tapi berbeda lafal dan maknanya. Contohnya, tahu bisa untuk makanan atau situasi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-7, ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan informasi dalam kata-kata, gambar, atau media lain adalah kemampuan mengekspresikan lebih dari satu penafsiran. Ambiguitas umumnya berbeda dengan ketidakjelasan.
Selanjutnya masuk ke materi yang ke-8, redundansi. Sering dipakai dalam linguistik modern untuk menyatakan bahwa salah satu konstituen dalam kalimat tidak perlu bila dipandang dari sudut semantik. Sebagai contoh, kita dapat bertitik tolak dari konsep perifrase. Misalnya, bila kalimat diundang Burhan diperpanjang menjadi diundang oleh Burhan, maka yang terakhir adalah perifrase. Dan kalimat pertama, perbedaan diantaranya hanya terletak pada penggunaan konstituen oleh. Banyak linguis mengatakan bahwa konstituen oleh dalam kalimat kedua tadi adalah redundant, yaitu tidak diperlukan untuk mendapatkan makna penuh. Namun, pendapat tersebut sekali lagi mengacaukan makna dan informasi. Informasi kedua kalimat tersebut memang sama, baik dengan konstituen oleh atau tidak, tetapi maknanya tidak sama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-9, medan makna. Medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan yang direalisasikan oleh unsur kata yang maknanya berhubungan. Contohnya, pandai, cerdik, bijak, terpelajar, berpengalaman, terdidik, cendekiawan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu 10 perubahan makna. Perubahan makna juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna atau penyimpangan makna, merupakan evolusi penggunaan kata, biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Dalam linguistik diakronis atau historis, perubahan makna merupakan perubahan pada salah satu makna sebuah kata atau diubah sepanjang masa sehingga konektivitas ruang dan waktu dapat memiliki makna yang sangat berbeda. Pengkajian perubahan makna menjadi bagian pengkajian etimologi, onomasiologi, semasiologi, dan semantik. Adapun contoh-contohnya yaitu ada sinestia. Sinestia adalah perubahan makna yang terjadi karena adanya pertukaran tanggapan dari dua indera. Misalnya, suatu kata yang maknanya ditujukan untuk indera penglihatan menjadi ditunjukkan untuk indera perasa. Contohnya, mukanya masam, senyumannya manis. Kata masam dan manis seharusnya untuk menyatakan indera perasa atau pengecap, tetapi mengalami pergeseran atau pertukaran makna untuk digunakan pada indera penglihatan. Yang kedua itu ada makna asosiasi. Asosiasi adalah hubungan makna asli dengan makna baru yang terjadi karena adanya perubahan lingkungan pemakai kata. Contohnya, kata catut memiliki makna let pencabut paku. Namun ketika berada di stasiun kereta api, makna kata catut dapat berubah menjadi orang yang menjual tiket dengan harga lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.